Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 8. Lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, muatan IPS tentang siklus air. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lanjutkan, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memuat KD 3.8. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Berikutnya, menjelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan. Air tidak akan pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Akan tetapi, daur air atau siklus air akan terganggu apabila beberapa faktor di bawah ini terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi daur air atau siklus air. Yang pertama, kondisi tanah. Kondisi tanah yang berbatu akan mempengaruhi terserapnya air ke dalam tanah sehingga tidak bisa menyimpan air dan menyebabkan kekeringan di daerah sekitar. Yang kedua, iklim. Iklim juga mempengaruhi daur air atau siklus air. Saat terjadi iklim kemarau, cuaca akan terasa panas dan tidak turun hujan. Hal tersebut mengakibatkan beberapa tempat penyimpanan air seperti waduk, sungai, dan lain-lain menjadi kering. Yang ketiga, manusia. Selain faktor alam, manusia juga berpengaruh dalam terganggunya daur air atau siklus air, yaitu dengan banyaknya penebangan pohon yang tidak terkendali. Dengan gundulnya hutan, air hujan langsung masuk ke tanah, sehingga tidak terserap menjadi air tanah, sehingga jumlah air tanah sedikit. Hal tersebut menyebabkan air danau dan sungai menjadi lebih sedikit. Dengan demikian akan terjadi kekeringan di musim kemarau. Selain itu juga akan menyebabkan tanah longsor. Apa itu air tanah dan apa itu air permukaan? Air tanah adalah bagian air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama di semua tempat. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Air tanah berasal dari air hujan, laut, atau magma. Jenis-jenis air tanah. Yang pertama, air tanah freatik, yaitu air tanah dangkal. Contohnya, air sumur yang terletak di antara air permukaan dan lapisan kedap air atau impermeable. Yang kedua, air tanah dalam atau artesis, yaitu air tanah dalam terletak di antara lapisan akuifer dengan lapisan batuan kedap air atau akuifer terkekang. Yang ketiga, air tanah meteorit, vados, yaitu air tanah yang berasal dari proses presipitasi atau hujan dari awan yang mengalami kondensasi bercampur dengan debu meteorit. Yang keempat, air tanah baru atau juvenil. Air tanah baru yang merupakan air tanah yang terbentuk dari dalam bumi karena intrusi magma. Air tanah juvenil ditemukan dalam bentuk air panas atau geyser.
Yang kelima, air fosil atau konat, yaitu air tanah yang terjebak pada pori-pori batuan pada saat batuan tersebut terbentuk. Air tanah dapat berasal dari air tawar atau air laut dan bermineral tinggi. Air permukaan. Air permukaan merupakan air yang berada di atas permukaan tanah, baik dalam kondisi mengalir maupun diam. Air itu ada di atas tanah karena tidak mampu terserap. Itu karena lapisan tanahnya sangat rapat, sehingga sulit ditembus air. Jika dikelompokkan lagi, air permukaan itu terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu air sungai, air danau atau telaga, dan air laut. Nah, di sini kalian bisa lihat sirkulasi airnya ya. Ada air danau, sungai, dan lautan. Ini adalah contoh air danau atau telaga. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah daur air atau siklus air akan terus berputar terus-menerus walaupun air sering kita gunakan. Akan tetapi daur air siklus air akan terganggu apabila beberapa hal mempengaruhinya, diantaranya faktor alam seperti kondisi tanah dan iklim, faktor manusia dengan penebangan pohon secara tidak terkendali. Nah, setelah kalian mempelajari materi hari ini, ayo berlatih. Kalian buka buku paket tematik 5H, kemudian kalian kerjakan di halaman 62, kemudian melakukan percobaan di halaman 69. Sekian pembelajaran kita hari ini. Udah cukup kan sampai di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.